Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan channelnya Madu Maribaya. Seperti biasa dalam kesempatan siang hari ini kita akan melihat kotak jebakan yang sudah kurang lebih 1,5 bulan tidak kita lihat. Mudah-mudahan kotak jebakan kita semuanya terisi, walaupun kekhawatiran selalu ada di dalam waktu 1,5 bulan. Apabila kotak jebakan kita terisi, sudah barang pasti ada binatang hutan yang merambahnya, di mana madu larva itu akan dimakannya. Bahkan ratu, walaupun ratu tidak dimakan, bisa saja tertindih, tertimpa, akhirnya mati. Secara perhitungan mungkin koloninya bakal pindah ke kotak jebakan yang lain, tetapi dengan kerugian yaitu tidak ada ratu. Semoga hal ini tidak terjadi, dan ikuti terus video lengkapnya dari awal sampai dengan akhir. Apabila bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Selalu ikuti Madu Maribaya. Ini kotak jebakan yang kita buat tadi, kita pasang di lokasi hutan yang rutin kita masang jebakan. Mudah-mudahan tidak membutuhkan waktu lama, bisa terisi. Kita rutin melihatnya ke lokasi ini untuk mengetahui berapa lama sejak dipasang sampai dengan dihuni lebah liar. Kita lanjut melihat kotak berikutnya. Ini bunga-bunga perdu sangat dominan sekali. Hanya bunga ini mengandung polen. Sepanjang hamparan bunga perdunya sangat banyak sekali. Dan di lokasi ini kita simpan jebakan. Mudah-mudahan ada yang terisi. Semoga setelah sekian lama ada yang menghuni dan tidak ada yang mengganggu. Mudah-mudahan seperti itu, karena biasanya di musim pacaklik, alhamdulillah jebakannya terisi dan terlihat sudah ada tawon. Biasanya menandakan sudah lama kita dekati dulu. Walaupun secara sekilas bagian depannya pintu masuk udah jadi lebih besar, ada kemungkinan pernah dibuat sarang oleh tikus hutan sepertinya. Mantap, permulaan yang baik. Satu jebakan dihuni, siap dipindah. Kita lanjut ke jebakan berikutnya. Ini lokasi yang kedua. Ini dari atas ini bekas ada yang turun seperti ini. Entah binatang apa, tapi terlihat besar. Yang jelas ini, kotak jebakan kita ada 2. Di sini udah berantakan. Memang harus kita kasih tahu juga. Jadi di dalam masang jebakan ini tidak hanya manis, tapi pahitnya juga ada. Nah, ini bekas raknya kita akan kembalikan lagi. Ini tutupnya atau plastik. Ini premnya berantakan, madunya habis. Dan ini sampingnya. Nah, bahkan ini agak jauh. Nah, ini sampingnya juga sama. Wah. Nah, bolongnya besar. Ini bekas malamnya, bekas madunya nih. Karena kita kurang lebih sebulan tidak ke lokasi ini, tapi tidak apalah, karena kita datang ke sini hanya sebagai tamu. Selebihnya mereka yang menjadi tuan rumah. Hanya tidak bosan-bosannya ketika ada masalah seperti ini, kita akan perbaiki dan dipasang kembali. Semoga dapat yang lebih baik, baik secara koloni ataupun kualitas dari koloni tersebutnya. Koloni tersebut maksud saya. Kita akan perbaiki dan simpan di sini. Dan kita kecewa dengan kejadian-kejadian seperti ini, tapi tidak mau bagaimana lagi, karena memang salah kita terlalu lama dibiarkan di hutan. Di saat musim paceklik, akhirnya milik binatang hutan
Ini yang ini tidak akan kita perbaiki, hanya ditutup, bagian kosongnya ditutup, hanya paling yang diperbaiki lokasinya yang ini, karena ini jebakannya terguling. Madunya sudah seperti ini, bagian atasnya berarti udah banyak sekali. Nah, kita skip dulu untuk memperbaiki kotaknya. Udah kita perbaiki, dan kotak ini kotak jimat ini udah beberapa kali pulang ke lokasi budidaya. Ini yang terakhir pulang itu tanggal 24 April, hari Rabu 24 April 2024 dipasang, hanya 3 hari, kemudian terisi, dipindah, kemudian setelah betah dipindah lagi ke premnya ke kotak budidaya. Kotak jebakannya dibawa lagi ke hutan, disimpan lagi, ada yang ngisi lagi, tetapi sayang karena terlalu lama kita biarkan, akhirnya banyak madu dan dimakan binatang hutan. Tidak bisa kita pindah, tidak masalah, kita akan lanjut. Di sebelah kanan kita ada satu lagi yang digantung, itu pun sama lokasinya, lokasi mudah sekali diisi. Mudah-mudahan ada yang ngisi. Kita lanjut dulu. Nah, ini berikutnya kotaknya nih di bawah. Ini dari bagian belakang belum terlihat ada aktivitas. Mudah-mudahan ada isinya. Alhamdulillah ada. Ada isinya, walaupun sepertinya koloninya bukan koloni yang besar, tetapi cukup lumayan karena di bagian luarnya terlihat cukup banyak yang bergerumun. Ini pun siap untuk dipindah. Nah, tapi kita penasaran ini dengan lebahnya karena terlihat seperti hitam, tidak begitu aktif. Biasanya lebah seperti ini lebah yang tidak memiliki ratu. Apakah harus kita coba dibuka untuk membuktikan agar kita yakin, sekaligus kalau tidak ada ratu ya mending dibubarkan saja di hutan ini, biar diganti sama lebah yang memiliki ratu. Kita akan coba turunkan untuk membuktikan. Kalau di hutan menemukan lebah yang seperti ini dalam jebakan, kita wajib membuktikan dulu apakah jebakan ini lebahnya ada ratu atau tidak. Kalau ada ratu, walaupun koloni kecil, wajib kita pelihara, wajib itu, walaupun hanya segenggam tangan. Ini kita coba buka. Kalau ternyata ada larva betina, maksud saya lebah pekerja, kita gantung lagi, kita pelihara. Tapi kalau istilahnya larvanya larva pejantan, berarti itu yakin tidak ada ratu. Nah, ini pembuktiannya. Jadi, nah, ini tidak ada ratu karena lebahnya hanya pejantan semua. Adapun rongga yang ada itu terisi dari ratusan, dari 5-10 rongga, mungkin 10 rongga itu ratusan ratusan telur, karena satu rongga bisa berisi 8-10 telur. Sedangkan kalau jadi telurnya hanya telur pejantan saja. Dan di bawahnya udah ada calon ratu, kantung-kantung calon ratu. Atau mungkin kita simpan saja, dibiarkan sebagai percobaan apakah ini berhasil memiliki ratu. Hanya ini sebagai catatan fix, lebah ini tidak memiliki ratu.
Nah, ini kalau terlihat bisa di zoom. Ini di dalam rongga-rongganya terlihat sekali. Satu rongga ini ada yang mungkin lebih dari 10. Bisa dikatakan mungkin ada 15 telur. Nah, ini itu menandakan sekali bahkan lebah ini tidak memiliki ratu. Udah sebagai tanda terima kasih, kita tidak akan ganggu karena lokasi ini lokasi yang sangat bagus. Setiap kita masang jebakan di sini langsung diisi, dan ini udah ada itikat baik dari lebahnya untuk membuat calon ratu. Mudah-mudahan berhasil. Kita akan simpan selamanya di sini, tidak akan dipindah ke lokasi budidaya sampai dengan minimal sebulan yang akan datang. Mudah-mudahan sebulan akan datang calon ratunya bisa berkembang dan bisa bertahan, karena kalau dipindah ke lokasi budidaya belum tentu bisa bertahan karena vegetasinya mungkin bisa dikatakan kurang. Kalau di lokasi jebakan, karena ini di hutan, ada kemungkinan bisa bertahan dan bisa berkembang. Ini sebagai pembuktian saja, bahkan dari segi warna juga lebah bisa diketahui apakah lebah tersebut memiliki ratu ataupun lebah itu tidak memiliki ratu. Mungkin penyebab ratunya mati seperti contoh sebelumnya, jadi koloninya dimakan binatang hutan, akhirnya ratu juga mungkin tertimpa ataupun dimakan. Jadi ratunya mati, sarangnya habis, larvanya habis, akhirnya sisa koloninya pindah atau minggat masuk ke jebakan di sampingnya. Setelah sekian lama akhirnya berkembang dan terjadilah seperti ini. Dan bisa dilihat fisik dari lebah pekerjanya seperti berminyak, mengkilat, mengecil, dan menghitam. Itu salah satu fisik pertama apabila lebah tidak memiliki ratu. Fisik yang kedua dibuktikan dengan sarang. Di rongga sarang itu biasanya kalau lebahnya menetap ada sel ratu, bukan maksud saya ada banyak telur, tetapi satu rongga itu bisa 10-15 telur. Sedangkan kalau telur itu dibuat oleh ratu, satu rongga itu hanya satu telur. Mungkin itu pengetahuan bagi kita semua. Kita lanjut karena cuacanya mulai redup, kita lanjut tutup lagi dan kita gantung kembali di lokasi semula. Semoga bisa berkembang.